Di saat istilah LCGC belum familiar di telinga orang Indonesia, Daihatsu justru dengan segala cara mempromosikan tentang Ayla. Bahkan di saat pameran pertama kali di muka umum, kami underestimated terhadap mobil kecil yang dikatakan murah ini. Mesin kecil, tenaga kecil, ruang kabin kecil, dan harganya kecil. Tidak perlu bicara soal fitur keamanan. Bisa bertahan di pemakaian hingga 3 tahun saja sudah cukup. Tapi segala prasangka kami semakin terjawab tentang apa itu Ayla. Faktanya, inilah salah satu mobil paling laris di Indonesia dan harganya sekarang di atas 100 juta. Apakah karena inflasi atau memang harga sengaja dinaikkan? Lalu apakah sepadan dengan hal yang diberikan? Inilah dia in-depth Daihatsu Ayla. Mobil ini asli diproduksi oleh Daihatsu dan diberi nama Daihatsu Ayla. Pada perkembangan berikutnya, Toyota pun ikut-ikutan jualan dengan memberi nama Toyota Agya. Basicnya sama persis, termasuk sasis dan mesinnya. Perbedaan hanya pada wajah depan dan fitur yang diberikan. Selain itu, mesin Daihatsu Agya juga ditanam pada Peugeot 107 dan Citroen C1. Daihatsu Agya generasi pertama diperkenalkan di Indonesia International Motor Show 2012. Sementara penjualannya dimulai pada September 2013. Sejak itulah penjualan Agya luar biasa mulus di pasaran Indonesia. Nama Agya diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti cepat. Daihatsu Agya generasi pertama bentuknya seperti ini. Dengan lampu depan yang lebar, mungkin karena disesuaikan dengan jalanan Indonesia yang masih banyak tempat gelap dan kurang lampu penerangan. Menurut kami, desain ini sangat sederhana. Desain ini diadopsi dari platform Toyota Pixis Epoch dari Jepang, yang bentuknya seperti yang Anda lihat sekarang. Generasi kedua Daihatsu Ayla adalah penyegaran pada wajah depan. Ini adalah ubahan yang positif menurut kami. Bentuknya lebih dinamis dan berpihak pada anak muda. Karena hanya facelift, maka ubahan tidak terjadi pada sektor mesin. Tetap menggunakan mesin 1000 cc dari generasi sebelumnya. Kabar baiknya, pada facelift 2007 ini, Daihatsu Ayla diperkenalkan dengan varian mesin baru yaitu Dual VVT-i 1200 cc dengan kode mesin 3 NRFA. Daihatsu mengklaim teknologi Dual VVT-i mampu menghemat bahan bakar dengan lebih baik. Mesin ini juga dibenamkan pada Daihatsu Sigra. Generasi ketiga Daihatsu Ayla muncul pada 2020. Ubahan pada wajah depan dengan penambahan body kit berwarna hitam. Kesannya lebih kokoh. Ala-ala desain mobil saat ini yang semakin demam dengan wajah depan melancip seperti anak panah. Beruntungnya, lampu utama Daihatsu Ayla di facelift ini masih diletakkan pada posisi yang wajar, yaitu pada kesatuan kap mesin. Untuk urusan mesin, generasi 2020 ini tidak mengalami perubahan. Kabarnya juga akan rilis Ayla Sport. Tapi apakah tipe Sport masih berada dalam skema LCGC? Kita lihat aja nanti. Daihatsu Ayla disiapkan dalam dua tipe mesin menurut kapasitas, yaitu mesin 1000 cc dan 1200 cc. Untuk transmisi tersedia manual, automatic hingga CVT. Karena Daihatsu Ayla adalah segmen LCGC, sehingga harus memenuhi ketentuan pemerintah. Dengan konsumsi bahan bakar yang mencapai 20 km per liter untuk rute dalam kota. Mesin yang 1000 cc terdiri dari 3 silinder dengan 12 katup. Wajar jika mesin kecil ini menghasilkan tenaga puncaknya 65 horsepower. Namun pada putaran tinggi yaitu 6000 rpm. Sementara torsinya 89 Nm didapatkan pada 3000 rpm. Sepatutnya jangan terlalu berharap banyak dengan mesin sesi kecil dan silinder 3 buah. Mengingat mesin Daihatsu Ayla tujuan utamanya adalah untuk keperluan mobilitas dalam kota dan efisiensi bahan bakar. Sementara untuk mesin 1200 cc yang terdiri dari 4 silinder, kami lebih apresiasi pada pengembangan ini. Mesin 4 silinder lebih baik dalam produksi tenaga serta tidak menghasilkan suara rawan berisik maupun getaran. Mesin Daihatsu Ayla ini dibekali dengan teknologi Dual VVT-i yaitu katup pengatur bahan bakar yang jumlahnya ada 2. Sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien. Tenaga yang dihasilkan mencapai 86 horsepower, jadi di atas versi yang 1000 cc. Ya, meskipun sama-sama dapat diraih pada putaran garis merah di 6000 rpm. Sementara torsinya 108 Nm pada 4200 rpm.
Perawatan mobil yang perlu diperhatikan adalah spare part fast moving, dalam artian suku cadangnya perlu diganti secara berkala. Mau tak mau, suka tak suka ya memang perlu diganti. Bahkan saat mobil tidak digunakan sekalipun, suku cadang berikut tetap harus diganti sesuai jadwalnya. Oli mesin contohnya dan filter udara. Harga suku cadang fast moving untuk Daihatsu Ayla cenderung ekonomis. Kami sarankan gunakan suku cadang sesuai rekomendasi. Kami sajikan harga suku cadang dari bengkel resmi Daihatsu, dan harga dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut adalah suku cadang Daihatsu Ayla yang masuk dalam kategori fast moving. Daihatsu Ayla adalah salah satu mobil yang paling banyak peminatnya dan paling laris di Indonesia. Sehingga bagi kami, urusan keamanan adalah hal yang penting, baik keamanan si mobil maupun penumpang. Tes ini dilakukan pada September 2015 oleh Asian NCAP pada varian Daihatsu Ayla 1.0 manual. Tanpa diduga, ternyata Daihatsu Ayla berhasil menyematkan berbagai fitur keselamatan, baik untuk penumpang dewasa maupun bayi. Simulasi dilakukan dengan penumpang dewasa di kursi depan dan bayi dengan kursi kereta di belakang. Perolehan skornya ternyata membahagiakan dengan bintang 4 untuk penumpang dewasa dan bintang 3 untuk penumpang bayi. Daihatsu Ayla baru untuk varian terendah yaitu yang 1.0L transmisi manual berkode MC dijual mulai 108 juta rupiah. Sementara untuk tipe tertingginya dengan mesin 1.2L transmisi matic berkode DLX MC dijual mulai 166 juta rupiah. Keadaan berbeda untuk pasar mobil bekas. Pemerintah ada wacana bebas pajak masuk untuk mobil baru. Konon kabarnya untuk menyelamatkan para penggede industri otomotif. Pertanyaannya, lalu apa kabar dengan para penggiat usaha mobil bekas? Daihatsu Ayla bekas ada yang menjual di kisaran 60 juta rupiah. Di sektor LCGC, Daihatsu Ayla bukan pemain sendirian. Setidaknya ada kembarannya yaitu Toyota Agya. Pasar LCGC yang gurih dengan banyak peminat dan perputaran yang cepat membuat pabrikan otomotif ramai-ramai masuk ke pasar yang sudah sesak ini. Setidaknya saingan dari sesama Jepang ada Suzuki Karimun Wagon R. Pada masa sebelumnya, Karimun dikenal sebagai mobil keluarga dengan ukuran mini. Namun perkembangannya saat ini, Karimun yang mengusung judul Wagon R ini digolongkan dalam LCGC. Dan inilah mobil LCGC dengan kabin paling lega. Pesaing dari sesama Jepang lainnya adalah Brio Satya. Menurut kami, Brio Satya tidak bisa dipandang remeh. Memang secara kekedapan kabin, Brio Satya masih kalah dibandingkan Daihatsu Ayla. Tapi harap diingat bahwa Brio Satya memberikan penawaran mesin dengan performa yang lebih baik. Kia Picanto adalah penantang selanjutnya dari Korea. Memang Kia tidak secara resmi dan terang-terangan mengatakan bahwa Picanto adalah LCGC. Namun Kia Picanto memiliki mesin dengan kapasitas 1000 cc, sehingga masih fair kami rasa jika digolongkan sebagai pesaing Daihatsu Ayla. Pesaing lainnya adalah Datsun Go yang kabarnya telah berhenti produksi di Indonesia. Tapi menurut kami, justru Datsun Go adalah LCGC dengan bentuk bodi paling menarik. Nggak usah ditambahin body kit pun, mobil ini sudah sporty dari lahir. Tiba saatnya kita berbicara urusan biaya tahunan, yaitu pajak. Jadilah warga negara yang baik dengan taat membayar pajak. Setidaknya ada 37 macam pajak untuk Daihatsu Ayla yang dibedakan berdasarkan tahun dan kapasitas silinder. Pajak mulai dari 900.000 dan berikut selengkapnya. Walt Disney pernah mengatakan, "Kenapa khawatir? Jika Anda telah melakukan yang terbaik yang Anda bisa, maka khawatir tidak akan membuatnya menjadi lebih baik." Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap di Smart Millennial Indonesia.